Dalam perjalanan berangkat ke kantor, Anda ditelepon oleh tetangga Anda untuk menjemputnya di halte karena ia baru saja kecopetan. Maka Anda akan Halo, hai, kalian apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Kali ini kami dari Bimbel Stan Newton 6 akan membahas tes karakteristik pribadi untuk kamu yang mau masuk PKN Stan. Apa saja? Ini dia. Langsung ke nomor 1. Jika teman Anda ingin meminjam kendaraan pribadi yang biasa Anda gunakan ke kantor, maka yang Anda lakukan adalah A. Meminjamkannya. B. Meminta teman agar mengisi bensinnya. C. Meminta biaya sewa. D. Meminta maaf karena tidak bisa meminjamkannya. Atau E. Meminjamkannya dengan perasaan was-was. Jawaban yang tepat adalah A. Meminjamkannya. Ini dia pembahasannya. A itu poinnya 5, E poinnya 4, B poinnya 3, D poinnya 2, dan C poinnya 1. Oke, ketika ada teman yang ingin meminjamkan kendaraan pribadi kamu, hal yang tepat adalah meminjamkannya. Selanjutnya, nomor 2, rumah kos yang baru Anda tempati merupakan bangunan lama dengan dekorasi yang sudah ketinggalan zaman. Banyak barang-barang tua yang tidak lagi dapat digunakan dengan baik. Mengenai hal ini, saya A. biasa saja karena tak mau ambil pusing. B. Saya kumpulkan barang-barang tersebut, kemudian saya jual ke pasar barang bekas. C. Saya meminta pemilik agar memperbaharui dekorasi rumah. D. Saya coba dekorasi sendiri sedemikian rupa agar terlihat lebih baik. Atau E. Saya kumpulkan barang mana yang masih dapat dipakai dan mana yang tidak. Jawaban yang tepat adalah D. Saya coba dekorasi sendiri sedemikian rupa agar terlihat lebih baik. Ini dia pembahasannya. D poinnya 5, E poinnya 4, C poinnya 3, A poinnya 2, B poinnya 1. Dari pembahasan tersebut, jawaban yang tepat adalah D. Tapi kalau menurut saya akan memilih jawaban yang E. Saya kumpulkan barang mana yang masih dapat dipakai dan mana yang tidak. Lalu, setelah itu, barang yang masih bisa dipakai saya simpan, barang yang tidak saya berikan ke ibu kos dan menyerahkan keputusan ke ibu kos mau digimanakan. Karena walaupun saya kos di situ, itu merupakan barang-barang milik ibu kos, jadi harus mendapatkan izin dari pemilik dulu akan seperti apa nantinya. Kalau menurut kamu, jawaban yang tepat yang mana nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Selanjutnya, nomor 3. Bagi saya, kegagalan tahun lalu dalam tes masuk perguruan tinggi impian saya adalah A. Isyarat bahwa saya tidak pantas jadi mahasiswa di kampus tersebut. B. Membuat saya trauma dan baru. C. Saya upayakan dengan segala cara agar dapat berhasil pada tes berikutnya. D. Justru meningkatkan semangat saya untuk lebih meningkatkan persiapan pada tes berikutnya. Atau E. Saya yakin ada unsur kecurangan dalam tes tersebut. Jawaban yang tepat adalah D. Justru meningkatkan semangat saya untuk lebih meningkatkan persiapan pada tes berikutnya. Ini dia pembahasannya. D poinnya 5, C poinnya 4, A poinnya 3, B poinnya 2, E poinnya 1. Oke, ketika kamu memiliki kegagalan, anggap kegagalan itu sesuatu yang tertunda. Karena ketika kamu bisa bangkit dari suatu kegagalan, maka kesuksesan sudah ada di depan mata. Oke, selanjutnya, nomor 4. Dalam perjalanan berangkat ke kantor, Anda ditelepon oleh tetangga Anda untuk menjemputnya di halte karena ia baru saja kecopetan. Maka Anda akan A. Menolaknya secara halus. B. Menolaknya karena Anda pasti akan terlambat ke kantor. C. Segera menuruti permintaannya. D. Menjemputnya sambil mengeluh. E. Menolak secara halus kemudian mematikan handphone. Jawaban yang tepat adalah C. Segera menuruti permintaannya. Ini dia pembahasannya. C poinnya 5, D poinnya 4, A poinnya 3, B poinnya 2, E poinnya 1. Kenapa C poinnya 5? Karena dengan demikian Anda termasuk orang yang memiliki sikap yang baik dan memiliki simpati tinggi serta kepedulian Anda itu tinggi terhadap orang lain, dan itu termasuk sifat yang terpuji. Oke, selanjutnya nomor 5. Proposal saya ditolak oleh calon investor karena dianggap kurang visible. A. Segera melakukan perbaikan atas proposal tersebut dan mengajukannya kembali. B. Menerima penolakan tetapi tidak melakukan tindak lanjut. C.
menyalahkan orang lain karena tidak ikut membantu saya membuat proposal tersebut. D. Menerima penolakan dan berusaha memperbaiki. Atau E. Berusaha mencari alasan seperti sedikitnya waktu untuk mengerjakannya. Kira-kira menurut kamu jawaban yang benar atau tepat dari nomor 5 yang mana nih? Kami berikan waktu 5 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, waktunya habis. Jawaban yang tepat adalah A. Segera melakukan perbaikan atas proposal tersebut dan mengajukannya kembali. Ini dia pembahasannya. A poinnya 5, D poinnya 4, E poinnya 3, B poinnya 2, C poinnya 1. Oke, dari pembahasan tersebut kita tahu jawaban nomor 5 adalah A. Selanjutnya, nomor 6. Pada akhir bulan, tagihan rekening listrik rumah kos mengalami lonjakan menjadi 3 kali lipat tagihan biasanya. Sedangkan tidak ada pertambahan jumlah penghuni rumah kos. Pemilik rumah memanggil semua penghuni rumah tersebut. Sebenarnya, saya termasuk penghuni kos yang akhir-akhir ini menggunakan barang-barang elektronik yang memiliki daya listrik cukup besar. Respon saya adalah A. Berterus terang telah menggunakan fasilitas tambahan yang memakan daya listrik yang cukup tinggi. B. Seharusnya pemilik menyelesaikan pembayaran saja karena uang sewa kamar kos lumayan mahal. C. Sebaiknya pemilik bertanya kepada setiap penghuni untuk mengetahui siapa saja yang menggunakan fasilitas tambahan yang memakan daya listrik besar. D. Seharusnya pemilik tidak membesar-besarkan masalah ini sebab ada masalah penting lainnya yang harus diselesaikan. E. Jika pemilik mengetahui saya menggunakan barang-barang elektronik berdaya tinggi, maka saya akan pindah kos. Jawaban yang tepat adalah A. Berterus terang telah menggunakan fasilitas tambahan yang memakan daya listrik yang cukup tinggi. Ini dia pembahasannya. A poinnya 5, C poinnya 4, D poinnya 3, B poinnya 2, E poinnya 1. A itu poinnya 5 karena kamu termasuk pribadi yang memiliki sifat jujur. Itu bagus, perbaiki terus dan pertahankan karena akan berguna nantinya di masyarakat. Oke, selanjutnya nomor 6. Setiap pagi dalam perjalanan menuju kantor, saya sering merasa A. Banyak tugas yang menanti saya. B. Bersemangat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. C. Pusing memikirkan suasana kantor yang kurang nyaman. D. Merasa tertantang akan apa yang saya hadapi ke depan. E. Berharap semoga hari ini hari baik saya. Jawaban yang tepat adalah B. Bersemangat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Ini dia pembahasannya. B poinnya 5, D poinnya 4, A poinnya 3, E poinnya 2, C poinnya 1. Oke, selanjutnya nomor 8. Semakin bertambah usia seseorang, maka akan banyak perubahan terjadi dalam hidupnya. Terhadap perubahan tersebut, saya akan A. Mengalami kesulitan untuk meninggalkan kebiasaan ini. B. Membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. C. Dapat mengubah kebiasaan saya selama ini. D. Tidak dapat menyesuaikan diri tanpa bantuan orang lain. E. Mudah menyesuaikan kegiatan dengan situasi baru. Kira-kira menurut kamu jawaban tepat yang mana nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Kami berikan waktu 5 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, waktunya habis. Jawaban yang tepat adalah E. Mudah menyesuaikan kegiatan dengan situasi baru. Ini dia pembahasannya. E poinnya 5, C poinnya 4, B poinnya 3, D poinnya 2, dan A poinnya 1. Selanjutnya, nomor 9. Slogan menarik yang akan Anda kenakan pada produk baru Anda adalah A. Cepat dan tidak bikin ribet. B. Murah dan berkualitas. C. Ramah, cepat, dan tanggap. D. Mudah dan cepat. E. Lengkap dan murah. Jawaban yang tepat adalah C. Ramah, cepat, dan tanggap. Ini dia pembahasannya. C poinnya 5, B poinnya 4, E poinnya 3, D poinnya 2, A poinnya 1. Selanjutnya, nomor 10. Pesaing saya dalam mengikuti tes kenaikan jabatan adalah orang yang memiliki kinerja sangat baik sepanjang karirnya. Saya akan A. Mengikuti tes ala kadarnya. B. Merasa tertantang untuk menguji kemampuan diri. C. Putus asa karena kesempatan saya untuk menang jelas sudah tidak ada. D. Cemas dan tidak semangat mengikuti tes. Atau E. Biasa saja karena semua bisa terjadi. Jawaban yang tepat adalah B. Merasa tertantang untuk menguji kemampuan diri. Ini dia pembahasannya.
B poinnya 5, E poinnya 4, A poinnya 3, C poinnya 2, dan D poinnya 1. Wah, pembahasan tadi sangat menarik bukan? Jika dengan menonton video tersebut kamu belum paham atau merasa ingin menemukan cara cepat untuk mengerjakan soal-soal tersebut, silahkan hubungi nomor CS yang ada di deskripsi atau kunjungi website newton6.com untuk melihat apa kata mereka yang sudah lolos SPMB PKN STAN. Sedang cari bimbel untuk masuk PKN STAN? Gabung ke Bimbel STAN Newton 6 yang sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun membantu siswa lulus SPMB PKN STAN. Newton 6 telah membimbing ribuan siswa untuk sukses menjadi mahasiswa PKN STAN. Curi start, persiapkan dirimu untuk hadapi tes PKN STAN dari sekarang bersama Newton 6. Bimbel PKN STAN pilihan nomor 1. Untuk mengukur kemampuan kamu, silakan ikuti tryout online gratis di Bimbel STAN Newton 6. Buka Instagram Bimbel STAN Newton 6 atau kunjungi website newton6.com. Halo, hai, apa kabar? Balik lagi di channel Bimbel STAN Newton 6. Kali ini, channel Bimbel STAN Newton 6 akan menginformasikan tryout gratis di Bimbel STAN Newton 6. Bagaimana tata caranya? Ini dia. Yang pertama, buka Instagram Bimbel STAN Newton 6. Jangan lupa di follow. Setelah itu, chat admin WhatsApp di nomor 087781020092. Selanjutnya, peserta dapat balasan WhatsApp. Jadi ketika kamu sudah mengechat CS tryout, kamu akan dapat balasan WhatsApp untuk daftar melalui link newton6.com. Selanjutnya, peserta melengkapi persyaratan. Jika persyaratan telah lengkap, kirimkan persyaratan ke nomor CS tryout yaitu 087781020092. Selanjutnya, kamu akan dapat balasan dari CS tryout berupa WhatsApp yang berisi registrasi ulang untuk mendapatkan email dan password serta klaim voucher pada link yang telah dikirimkan CS tryout. Selanjutnya, tunggu tanggal mulai bisa akses dan masukkan akun email serta password. Selanjutnya, pelaksanaan tryout. Oke, itu tadi informasi tryout gratis di Bimbel STAN Newton 6. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, serta tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Salam channel Bimbel STAN Newton 6. Ya Newton 6 saja.